Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah Partai Gelora merupakan ancaman bagi PKS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah. Alhamdulillah, para Spy Master, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja yang saya hormati dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya di pertengahan pekan ini? Semoga semua tetap dalam kondisi yang sehat, baik dan tidak kurang suatu apa. Semoga kegembiraan, kebahagiaan selalu melingkupi Anda dan keluarga. Sekali lagi terima kasih sudah subscribe dan share video-video di channel Ridwan Jogja ini. Insya Allah setiap Kamis kita akan mencoba membuat satu kebiasaan baru, yakni topiknya khusus tentang analisa intelijen. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa intelijen itu bisa dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Jadi pada hakikatnya intelijen itu sifatnya netral. Dia bisa dipakai siapa saja untuk melakukan analisa terkait apa saja, dinamika ancaman, kondisi strategik sebuah bangsa, bahkan situasi terkini suatu masalah. Nah, sebagai ilmu pengetahuan layaknya pisau, intelijen bisa digunakan untuk membunuh, bisa digunakan juga untuk mengupas mangga atau memasak makanan yang lezat. Tinggal mana yang dipilih. Itulah makanya ada istilah white intelligence dan black intelligence atau yang sering disebut sebagai intelijen hitam itu. Nah, saya mencoba berikhtiar sebatas kemampuan dari studi dan bimbingan guru-guru saya selama belajar di S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia dan bergaul dengan para analis-analis senior, para guru besar intelijen. Saya mencoba share satu persatu metode analisa intelijen yang akan kita share setiap hari Kamis. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu hal yang lagi hits di kalangan politisi, yakni tentang pertemuan antara pengurus Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, yang beberapa hari yang lalu ditemui oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin netizen, para Spy Master sudah lihat ya, fotonya cukup viral. Ini misalnya foto yang diupload oleh Bang Fahri Hamzah di Twitter pribadinya. Ada juga foto-foto pertemuan. Ini di foto saat pertemuan di Istana Presiden. Cukup viral dan menjadi banyak perbincangan di kalangan para politisi muda ya, teman-teman aktivis. Ada apa ini? Kenapa Gelora yang secara umum orang melihat, oh ini orang-orangnya dulu dalam tanda petik tidak pro Jokowi nih. Tiba-tiba kenapa hari ini atau beberapa hari yang lalu mau bertemu dengan Presiden? Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah Partai Gelora merupakan ancaman bagi PKS? Nah, kita akan bahas dengan metodologi teknik pengukuran analisa berbasis metodologi ilmiah intelijen. Jadi jangan skip, simak terus supaya jangan ketinggalan metode-metode yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, kita akan menganalisa berdasarkan metodologi intelijen yang sistematis dan ilmiah ya. Hari ini saya akan menggunakan satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan Prungkunian, yang ini ada satu buku yang cukup terkenal di kalangan teman-teman penggiat, analis, akademisi intelijen. Judulnya adalah Handbook of Scientific Methods of Inquiry of Intelligence Analysis. Di buku ini semacam primbon ya, semacam babon berbagai macam metodologi analisa
permasalahan intelijen dibahas di sini. Nah, hanya satu teknik saja yang akan kita bahas hari ini, yakni teknik menganalisa ancaman. Dalam pendekatan Lloyd atau Robert Lloyd, ini salah satu instruktur atau guru besar CIA mengatakan ancaman dalam bahasa Inggris T ya, threat, T adalah I kali C kali C kali V. Ancaman adalah perkalian antara intention dikalikan capability dikalikan circumstances dan dikalikan vulnerability. Nah, ini rumusnya ya. Rumus ini harus teman-teman pahami dulu. Nah, dari rumus Lloyd ini, Prunkun memberikan penjabaran bahwa intention itu bisa diukur dari desire, keinginan, dan expectation, realita. Realitanya bagaimana? Lalu dari capability, kapabilitasnya bisa diukur dari knowledge, pengetahuannya, dan resources-nya atau sumber daya yang mereka miliki. Oke ya, ini saya pelan-pelan. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan analisanya. Ada pertanyaan, apakah Partai Gelora merupakan ancaman bagi Partai Keadilan Sejahtera? Kenapa dibenturkan? Ini penting dulu, ini harus saya jelaskan dulu. Kenapa dibenturkan Gelora dengan PKS? Mau tidak mau, kita harus melihat anatomi jejaringnya. Bagaimana sejarah lahirnya Partai Gelora. Kita tahu Partai Gelora dipimpin oleh ketua umumnya, yakni Pak Anies Mata, adalah dulu merupakan fungsionaris utama di Partai Keadilan Sejahtera. Pak Anies Mata pernah menjabat sekretaris jenderal selama beberapa periode di PKS. Bahkan juga pernah menjadi presiden PKS pada saat situasi turbulensi PKS dilanda isu korupsi daging sapi beberapa tahun yang lalu. Saat itu Pak Anies Mata bahkan dengan sangat bersemangat memastikan bahwa PKS tidak akan hancur dengan adanya kasus itu. Hari ini Pak Anies Mata adalah Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Dan beberapa gerbong utamanya adalah juga mantan-mantan kader utama Partai Keadilan Sejahtera. Ambil contoh misalnya adalah Fahri Hamzah. Lalu ada Bang Ahmad Riyaldi sebagai bendahara. Ada juga tokoh lain yang cukup berpengaruh, yakni Ustadz Mahfud Siddiq. Wah, dulu Ustadz Mahfud Siddiq ini adalah salah satu ideolog utama di PKS. Bahkan dia pernah beberapa kali menjabat sebagai majelis syuro di PKS. Dan juga seorang yang sangat ahli dalam politik Islam, beberapa kali menjadi anggota DPR RI, sekarang menjadi pengurus inti di Partai Gelora. Nah, itulah pentingnya mengapa pertanyaan ini jadi relevan ya. Apakah Partai Gelora merupakan ancaman bagi PKS? Kenapa bukan ancaman bagi Golkar atau ancaman bagi PDIP atau ancaman bagi Nasdem? Karena ini merupakan ada jejaring historisnya. Nah, inilah mengapa kemudian kita perlu mendudukkan ini dulu. Jadi judulnya harus jelas dulu ya. Ancaman tuh belum tentu juga ancaman negatif ya. Ancaman dalam tanda petik bisa saja disebut sebagai kompetitor gitu. Berdasarkan rumus ini, T sama dengan I kali C kali C kali V, kita bisa mengukur seberapa PKS ini terancam oleh Partai Gelora. Ya, threat sama dengan intention kalikan capability kalikan circumstances dan kalikan vulnerability. Kita bahas satu-satu. Dari I dulu, intention. Apakah intensi atau niat Partai Gelora itu menggembosi PKS? Nah, tentu kalau kita tanya secara formal, tentu jawabannya pasti tidak. Kalau kita lihat AD ART-nya juga jelas tidak, karena niat mereka adalah berkompetisi secara fair dalam panggung politik Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari anatomi historis lahirnya partai ini, jelas ini merupakan kekecewaan, muncul dari sebuah kekecewaan para fungsionaris partai yang tidak lagi sejalan dengan pimpinan PKS hari ini.
Jadi walaupun secara eksplisit jelas Partai Gelora tidak akan mengatakan bahwa mereka intensi punya niat untuk dalam tanda petik mengambil kader-kader PKS gitu ya, atau mengambil voter PKS, tentu tidak mungkin itu disampaikan secara terbuka. Tetapi kita sebagai analis bisa melihat dari anatomi jejaring historisnya, intensinya ada. Oke, kita ambil skor. Sekarang kita bikin scoring namanya. Kalau paling mengancam itu 10, berapa skornya untuk intensi? Oke, supaya medium kita kasih skor 5. I sama dengan 5. Kita catat ya, I sama dengan 5. Oh, ada pertanyaan, Mas, itu bagaimana scoringnya? Apakah hanya bisa subjektif seperti itu? Akan lebih bagus lagi kalau ini dinilai oleh beberapa analis. Jadi Anda bisa mengumpulkan misalnya 5 atau 7 orang pakar, lalu sama-sama brainstorming kira-kira berapa skornya. Nah, saya memberikan panduannya, cara mengukur ancaman. Ya, I sama dengan kita beri skor 5. Lalu yang berikutnya adalah capability atau C yang pertama. Capability menurut Prunkun dilihat dari knowledge dan resources. Kemampuan, dari pengetahuan apakah orang-orang Gelora ini mempunyai kapabilitas. Kita bisa lihat di situ fungsionaris tadi saya sudah sampaikan di awal, ada Pak Anies Mata di situ. Lalu kemudian ada Ahmad Riyaldi, seorang bendahara yang dulu juga mempunyai jejaring sangat baik di kalangan para pengusaha nasional. Lalu juga di situ ada Fahri Hamzah yang kita tahu politisi senior yang sangat vokal di media sosial. Lalu di situ ada, jangan lupa di situ juga ada anggota baru Pak Deddy Mizwar, seorang artis, seniman yang juga mempunyai jejaring yang cukup kuat. Juga ada Mbak Ratih Sanggarwati. Nah, ini juga merupakan capability Gelora dari sisi knowledge, mereka mempunyai knowledge. Dari sisi resources, nah ini partai baru. Kita harus fair bahwa dia sebagai partai baru, jelas dia sedang membangun kader. Dia jelas sedang merekrut anggota-anggota baru. Oke, jadi berapa kira-kira kita beli skor capability-nya? Bagaimana kalau kita beri skor 7? Jadi C, capability sama dengan 7. Kita catat ya. C sama dengan 7. Baik, lalu kita hitung C yang kedua. Apa yang disebut dengan C yang kedua? Circumstances. Apa sih circumstances? Circumstances itu adalah kondisi yang melingkupi situasi politik dalam konteks ancaman Gelora pada PKS. Suasananya gitu. Kalau kita menghitung misalnya apakah sebuah toko terancam oleh perampok, nah circumstances itu adalah situasinya sekitar toko itu. Apakah jalanannya sepi, apakah ada CCTV atau tidak, apakah ada kerumunan di sekitar toko itu. Nah, itu circumstances dalam konteks keamanan toko. Dalam konteks partai politik, circumstancesnya adalah situasi sosial politik hari ini. Apakah dengan situasi geliat netizen di medsos, geliat netizen di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan yang lain, itu merupakan mendukung berkembangnya Partai Gelora. Kita harus lihat hari ini geliat untuk generasi muda berpolitik itu sangat kuat, termasuk generasi muda Islam sebagai ceruk terbesar Partai Gelora dan Partai PKS. Kita lihat ada namanya generasi hijrah. Mereka berlomba-lomba bikin kajian di mall, di hotel berbintang. Ibu-ibu yang berhijab, hijabnya mahal, ya nggak usah sebut merek ya. Kita nggak promo, tapi hijabnya mahal, mereka bikin diskusi atau bikin seminar, bikin pengajian di hotel-hotel berbintang. Bahkan yang baru saja viral, kira-kira 2 hari yang lalu, Klepon ya. Walaupun setelah dianalisa itu gambarnya ternyata hoax gitu ya. Tapi Klepon didiskusikan, apakah Klepon ini Islami atau tidak, Klepon ini syariah atau tidak. Itu menunjukkan apa? Ada semacam geliat, gairah, atau dalam bahasa partai adalah bahasa partai Islam adalah ghiroh ya, semangat untuk lebih mau terlibat dalam unsur-unsur politik keislaman. Dalam berbagai macam pidatonya kita lihat Anies Mata mengambil kiblat Erdogan sebagai bentuk kiblat politik Islam modern mereka. Jadi mereka melihat Turki sebagai contoh yang role model yang cukup ideal. Di Turki orang
geliat syariahnya tinggi, tapi kita juga masih melihat di sana tari perut juga masih ada, kafe juga masih ada. Artinya bisa sinergis antara para peminat dalam tanda petik kelompok pro syariah dengan dalam tanda petik kelompok liberal. Nah, dari sisi ini Gelora jauh lebih lincah daripada PKS. Kita lihat fungsionaris Gelora juga ada waktu ditemui presiden tidak berjilbab misalnya. Ini fotonya kan tidak berjilbab. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mereka adaptif. Bahkan dalam acara mereka di Gelora Bung Karno kalau tidak salah, mereka juga mengundang artis. Artis yang ya tidak berjilbab juga, artis wanita yang tidak berjilbab, ini misalnya flyernya. Nah, artinya dari sisi circumstances, Gelora menurut saya jauh lebih bisa mengambil peluang itu. Dia mencoba mengambil pasar antara orang modern, anak muda modern yang pengen belajar politik dengan generasi muda Islam yang sedang gandrung-gandrungnya dengan narasi hijrah. Sementara bagi PKS segmented sekali. PKS walaupun berulang kali mengatakan mereka itu plural, mereka terbuka, Pak Hidayat Nur Wahid misalnya, mereka mengatakan ya kita punya anggota dewan yang dari non-muslim, iya, itu harus kita akui, iya. Tetapi perspektif publik sampai hari ini masih melihat PKS adalah partai Islam. Kita juga tidak bisa memungkiri itu, dan Gelora mencoba menerobos itu. Beberapa misalnya mereka deklarasi dengan mengundang artis ya. Ada organ tunggal, ada nyanyi dangdut. Ini menunjukkan mereka mencoba mengambil circumstances zaman. Jadi berapa C-nya? C-nya kita beri agak tinggi ya, 8. Circumstances C sama dengan 8. C sama dengan 8. Oke, tibalah kita pada analisa faktor terakhir yakni V, vulnerability. Vulnerability dalam teori ancaman Lloyd atau threat analysis. Vulnerability dilihat dari sisi yang terancam, yakni PKS. Kita harus melihat nilai kelemahan PKS hari ini berapa. Semakin tinggi kelemahan, maka semakin besar ancaman dari luar. Nah, tentu akan sangat subjektif kalau kita langsung memberi skor. Tetapi kita bisa melihat dari parameter dan variabel-variabel yang ada. Dan hari ini kita melihat soliditas PKS masih ada, masih kuat. Hari ini kita melihat kaderisasi mereka di kampus, di sekolah-sekolah, di seminar-seminar juga masih berjalan. Anggota DPR mereka juga masih bersemangat. Artinya dari sisi network, dari sisi soliditas jaringan, PKS masih sangat solid. Nah, dari sisi resources dana bagaimana? Apakah PKS terganggu? Saya melihat bagaimana PKS ini punya slogan Sundukuna Juyubuna. Dari kantongmu adalah dana organisasi, ya kan? Danamu, infakmu adalah dana organisasi. Wah, bayangkan kalau mereka punya 1 juta kader, setiap bulan satu kader 100.000, sudah berapa itu dana yang masuk di partai? Artinya dari vulnerability PKS ini masih sangat kuat. Jadi sisi kelemahannya kita beri skor kecil ya. Kita beri skor misalnya 3. Oke, V sama dengan 3. Jadi ancaman Gelora terhadap PKS T sama dengan perkalian antara I yakni 5 dikalikan C yang pertama 7, lalu dikalikan C yang kedua 8, lalu dikalikan V 3. Nah, kita jumlahkan dari skor yang sudah kita dapatkan tadi ya. Tadi kita kasih skor 5 untuk intention, 5 kalikan 7, kalikan 8, kalikan vulnerability-nya 3. Ketemulah angka 840. Kalau total ancaman ideal, kalau sangat mengancam, itu semua skornya 10. Saya ulangi ya, kalau semua skornya 10, maka threat-nya sangat tinggi, ya kan? Threat sama dengan perkalian itu semua. Jadi kalau misalnya kita taruh semuanya 10, ketemulah angka 10.000. Nah, angka 840 itu hanya 8,4% dari ancaman maksimal. Jadi saya kira kita sudah menemukan jawabannya ya. Kalau ternyata Gelora bukan ancaman bagi PKS. Karena kecil, hanya 8,4%.
Ya tentu itu scoring yang sangat subjektif dari sisi saya, tetapi bisa saja Anda kemudian mengundang pakar-pakar atau analis yang lain untuk merumuskan, men-skor sama-sama. Bisa nggak T-nya sama dengan 0? Bisa, kalau salah satu faktornya dinolkan. Kalau intensinya 0 misalnya langsung 0 kan, semua perkalian dikalikan 0 langsung 0, ya kan? Kalau kemudian capability-nya dihilangkan, ya 0. Circumstances-nya dihilangkan, ya 0. Atau tanpa punya kelemahan sama sekali, 0. Tapi kan nggak mungkin gitu. Nah, inilah Spy Master, salah satu metodologi analisa intelijen untuk mengukur ancaman dengan studi kasus Partai Gelora dan Partai PKS. Khusus para anggota, kader, simpatisan Partai Gelora maupun Partai PKS yang nonton, terima kasih. Monggo subscribe, silahkan subscribe dan ketik komentar tentang analisa saya di bawah ini. Mau nggak suka, mau nggak setuju juga boleh. Nggak apa-apa, bebas. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam intelijen.